Audio Jungle. Kebetulan saya kan buka sekolah boarding school, pesantren dan non boarding. Jadi waktu penerimaan santri ini, yang mendaftar tahun ini sekitar 300-an. Yang diterima hanya 3 kelas. Masuklah WA. Ustadz, tolonglah anak saya. Mau diterima, nilainya tak cukup. Mau tak diterima, kita nanti jumpa sama dia tak enak hati. Jadi macam manalah cara saya mengelak dan menyelamatkan diri saya? Maka cara saya menyelamatkan diri saya, semalam, begitu saya masuk ke mobil, langsung datang satu orang. Ustadz, kemarin anak saya daftar kok nggak lulus, katanya. Mati saya ini. Alhamdulillah dapat saya jawaban. Saya bilang begini, masalah penerimaan sudah saya serahkan semua ke ustazah. Dan saya tidak ikut campur masalah itu, Bu. Dan saya takut menghadap ustazah ini, saya bilang. Alhamdulillah setelah itu selamat saya. Entah setelah itu dia menelpon istri saya, wallahu alam. Alhamdulillah saya selamat. Disitulah saya paham, rupanya memang berat. Baru hanya sekedar menerima anak sekolah. Bagaimana kalau saya jadi pejabat? Berapa orang yang mau anak keponakannya jadi PNS? Jadi P3K? Zaman saya kecil dulu, P3K itu kan kotak keselamatan kecelakaan. Sekarang semua mau jadi kecelakaan. Berapa orang yang masjidnya mau minta bangun? Berapa orang yang mau dapat zakat? Sementara keputusan Basnas ada di tangan saya. Berapa orang yang mau? Jadi memang kalau selamat ustadz masuk surga, ya biasa aja. Karena memang dia bukan pemegang keputusan. Tapi kalau ada kepala daerah, kepala negara, kepala kantor, kepala badan yang berkepala maupun tak ada kepala, bisa dia semangat, itulah integritas. Jadi kalau kita jaga hari ini, Ustadz masa selama jadi Ustadz ini nggak ada godaan-godaan? Ada juga godaan. Kadang masuk juga ke DM itu. Cobalah tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jangan sakit hati, jangan tersinggung kalau saya tidak pernah balas komen dan tidak pernah balas DM, tidak pernah balas message. Kenapa? Karena saya tahu tentang lemah diri saya. Maka Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, saya tidak tahu passwordnya. Nggak tahu saya passwordnya. Karena kalau tahu saya passwordnya, saya buka. Iya, kalau yang ngirim itu biasa-biasa aja. Kalau cantik, emang saya nggak tertarik. Saya tahu siapa diri saya. Banyak juga itu yang kata dia, apalah Ustadz Somad ini, kita nggak pernah dia balas komen kita. 10 jari kuangkat, 11 dengan kepala. Memang itu untuk menjaga, bukan hanya untuk menjaga diri saya, untuk menjaga kalian juga, viewer, follower, dan subscriber. Kita saling menjaga dengan itu. Kenapa? Karena kita lah yang paling tahu tentang siapa diri kita. Ustadz Somad, alhamdulillah ini kami sudah mengumpulkan uang di depan gereja HKBP seberang Masjid An-Nur. Datang bapak-bapak, ngajak saya jumpa, berdirilah kami di depan pintu gerbang. Ustadz, ini ada duit. Untuk apa? Untuk Ustadz ganti mobil, ini untuk DP-nya. Bergetar juga jantung saya waktu itu. Saya bilang, saya cukuplah dengan mobil yang udah ada itu. Karena kalau ku terima duit ini Pak, tak selamanya hubungan kita baik. Nanti tiba-tiba kalian undang saya tak bisa datang, kalian marah sama saya. Karena kalian udah ngasih banyak duit ke saya bilang. Tapi kalau hubungan kita baik seperti ini, pas saya lagi capek, saya bilang aku tak bisa datang, kalian maklum, tak selamanya hubungan kita baik. Akhirnya sampai hari ini hubungan saya dengan jamaah ini baik. Lalu kemanalah duit ini Pak Ustadz kami serahkan? Bukalah dulu Pak Ustadz. Saya tak buka, saya takut saya. Karena kalau saya tengok banyak, saya ambil. Saya berusaha kepada diri saya sendiri. Kemudian suatu ketika, ceramah kira-kira 20 menit.
Habis 20 menit, duitnya satu kotak. Satu kotak Indomie lah. Ini kalau 10.000 udah berapa ini? Tak usah kita hitung, Bu. Nanti tergoda saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada duit katanya. Mak, saya tengok. Rupanya jantung kita ini kalau lagi normal itu kan pasti menengok kotak itu. Jantung ini tidak normal itu biasanya disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Macam mana cara saya supaya menjaga hati saya? Lalu saya bilang sama yang ngantar ini, bawa kotak ini ke Koki Sunda Jalan Sudirman. Di belakang Koki Sunda itu ada Pajar Harapan. Bawakan ke Pajar Harapan, serahkan sama Bapak Ketua Panti, foto, nanti fotonya kirim ke saya, biar saya kirim ke yang mengasih tadi. Begitu sampai saya kirim. Terima kasih Bapak. Ini sudah kami serahkan ke Pajar Harapan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lalu kemudian suatu ketika, banyak juga yang tunggu sebentar ya, saya ingat-ingat lagi. Ustaz Somad, mobil Ustaz ini kalau kami lihat ini sasisnya ini nggak cocok untuk Riau Pak Ustaz. Riau ini jalannya ini goncang, kami khawatir nanti Ustaz kecelakaan. Jadi kami mau kasih mobil yang kira-kira kalau jalan dia kuat. Tolong KTP Pak Ustadz. Saya kirim foto KTP saya. Beberapa hari setelah itu, alhamdulillah Ustadz, mobilnya sudah sampai Merak Bakauheni, udah nyebrang. Insya Allah nanti beberapa hari ini kami telepon Ustadz ya, mobilnya sampai nanti insya Allah di rumah. Saya bilang, saya ini bukan Ustadz yang kaya. Saya ini rumah kecil, garasinya tak banyak, tak muat nanti parkir. Jadi gimana? Kalau Bapak tetap kirim juga, nanti saya serahkan lagi ke Panti Pajar Harapan, saya bilang. Tak lama setelah itu, agak-agak 5 menit, mohon maaf Pak Ustadz, mobilnya balik lagi ke Jakarta.